Shalom Jemaat IDC, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat Agung. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah Jumat Agung kita pada kali ini, di tahun ini kita adakan secara online. Dan kita bersyukur jaringan internet kita masih bisa berfungsi dengan baik. Dan kita masih bisa untuk beribadah bersama-sama. Dan untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca bersama-sama nats Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita, boleh di Alkitab elektronik Anda, dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan kiranya nats ini boleh mengantarkan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari siapkan hati kita, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, dan roh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan tim worship sudah menyiapkan beberapa buah pujian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat IDC yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Jumat bertepatan dengan Jumat Agung, kita masih beribadah di rumah. Pada hari ini mari kita akan bersama-sama mengadakan saat teduh sebentar. Hari ini bagi kita adalah hari ini, hari orang menatap ke salib tempat Yesus digantung. Hari orang kembali melihat, merenungkan penebusan Yesus kita. Hari ini kita akan merenungkan di saat orang mengujar Yesus, tetapi masih ada harapan ketika Yesus menjawab orang yang mengenali dirinya. Dalam Lukas pasal 13 ayat 43, Lukas 23 ayat 42 dikatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di salib itulah umat manusia menerima penebusan. Di salib itulah kita disebutkan oleh judul Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi dan kondisi dunia yang sepertinya tidak ada harapan, tapi kami percaya bahwa salibmu yang menjadi kekuatan kami. Kami percaya bahwa salibmu yang menebus hidup kami, memberi penghiburan kepada kami, bahkan dilur-dilurmu yang menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu, bukan hanya dengan barang fana, bukan barang emas perak, tetapi dengan darah-Mu Tuhan Kau menebus kami. Dengan darah-Mu Tuhan Kau membangkitkan kami. Dengan darah-Mu Tuhan Kau menjadikan kami manusia yang layak menerima penebusan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami ada sampai saat ini, itu karena perlindungan-Mu, karena kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dengan segenap hati kita angkat pujian, kita nyatakan syukur kita bahwa di saliblah penebusan kita, bukan dengan barang fana.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, salibmu yang berikan kemenangan bagi kami. Salibmu yang membuat kami hidup sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena
Engkau disalibkan dosa kami. Dan kami bersyukur kasih setiamu. Kalau Engkau berjanji, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau melingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau melingkupi kami Tuhan dengan anugerah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu yang biasa, setiamu yang luar biasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Tuhan sekalian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang berikan kami pengertian kepada kami. Setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadikan hikmat dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita tetap berjumpa melalui firman Tuhan yang kita videokan ini. Memang hari ini sesungguhnya hari yang biasa kita rayakan dengan besar-besaran, dengan tari-tarian, dengan drama dan sebagainya. Karena hari ini adalah hari penyaliban Yesus Kristus. Hari Jumat Agung, hari yang sangat bersejarah bagi saya dan saudara. Karena Yesus digantung di atas kayu salib. Bukan karena Yesus berbuat dosa, tapi karena Yesus menebus dosa. Dan pada waktu di atas kayu salib itu, luar biasa, Yesus masih mengucapkan 7 ucapan yang terkenal sekali sampai hari ini.
7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Dan dari 7 ucapan itu, maka saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah hikmah 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Apa hikmahnya, saudara-saudara? Hikmahnya yang pertama, bahwa kita tahu Yesus disalibkan. Kita tahu bahwa Yesus mati bukan karena disalibkan, tapi Yesus mati karena misinya sudah selesai. Misinya sudah selesai, yaitu misi sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Karena pada zaman dahulu, umat Allah itu selalu mengorbankan domba setiap tahun sekali dan menumpangkan tangannya ke atas domba, lalu didoakan oleh imam supaya dosanya diampuni selama 1 tahun itu. Imam pun juga melakukan seperti itu. Tetapi Yesus, anak domba Allah yang sudah dikorbankan itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekarang saya dan saudara tidak perlu menyembelih domba setiap tahun untuk mendapatkan pengampunan dosa itu. Karena Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Yesus itu mati bukan karena disalibkan, tapi karena misinya sudah selesai untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya kemudian ia juga bersuara dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jadi Yesus mati bukan karena disalibkan, karena misinya selesai, dan karena menyerahkan kepada Bapa di surga. Itulah hikmah pertama yang dapat kita ketahui. Hikmah kedua, bahwa Yesus disalibkan. Dia sungguh-sungguh juga bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib karena dia mengasihi orang berdosa. Itulah sebabnya ketika di atas kayu salib pun dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Tidak berkata begitu. Yesus tidak berkata, "Ya Bapa, hukumlah seberat-beratnya mereka itu, karena mereka tidak tahu siapa saya." Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak berkata, "Ya Bapa, hukumlah mereka seberat-beratnya, karena mereka tidak tahu siapa saya." Tapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Memang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kalau tidak tahu malah Yesus tidak disalibkan. Lalu gimana penembusan dosa tidak berjalan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini juga masih banyak orang yang menyalibkan Yesus Kristus, yaitu dengan membendung, menghalang-halangi, membenci orang-orang yang percaya, membendung pekerjaan Tuhan. Tugas saya dan saudara untuk mendoakannya seperti Yesus memberi contoh mendoakannya. Dan oleh karena doa Yesus dan juga doa daripada murid-muridnya, maka orang-orang yang menentang pada waktu itu pun pada bertobat, yaitu ahli Taurat, para imam-imam pun akhirnya banyak yang percaya kepada Yesus Kristus karena kuasa doa itu. Yesus betul-betul mengasihi orang berdosa. Bukan hanya ngomongnya, "Aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit." Dan dia benar-benar datang untuk orang yang sakit, untuk orang yang berdosa, dan mendapat pengampunan. Itulah sebabnya ketika penjahat, karena Yesus disalibkan dengan 2 penjahat di samping kanan dan kirinya, yang satu mencela Yesus, "Kalau engkau Kristus, turunlah dari salib." Tapi yang satu berkata, "Jangan begitu dong. Kalau kita ini dihukum wajar, karena kita sungguh-sungguh adalah orang yang jahat, yang pantas mendapat hukuman seperti ini. Tapi orang ini tidak. Orang ini tidak berdosa. Orang ini orang benar." Lalu orang itu berkata kepada
Yesus begini, Yesus ingatlah akan aku. Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wow, dia bertobat dan dia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu apa jawab Yesus? Enggak mau. Penjahat yang bertobat. Ngapain bertobat? Tidak begitu. Ngapain mengaku saya raja? Tidak begitu. Tapi Yesus menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku berkata kepadamu, hai penjahat yang mengakui aku sebagai raja. Sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini, padahal baru saja percaya, baru saja mengakui Yesus sebagai raja, tapi langsung bersama-sama ke Firdaus, bersama-sama di dalam Firdaus. Ini luar biasa, dan itulah sesuai dengan perkataan Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak akan dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hidup yang kekal sudah dimiliki sejak percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang kekal sudah dimiliki sejak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadaku pasti tidak akan binasa, karena mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Wow, luar biasa. Tidak ada yang merebut. Artinya kita percaya pada Tuhan Yesus itu diproteksi oleh Yesus Kristus. Corona ini, saya percaya dengan wabah corona ini, kita pun diproteksi oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga kita tidak kena corona itu. Oh, luar biasa sudah. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita juga harus punya akal yang mengandung hikmat, sehingga kita tetap pakai masker, menjaga kesehatan dan sebagainya. Karena jangan menantang Allah, tetapi harus punya hikmat. Ini luar biasa. Yesus mengasihi orang yang berdosa, yang mau bertobat dan diterima menjadi anak-anaknya, dan diterima untuk masuk surga. Yang ketiga, kita tahu bahwa di atas kayu salib Yesus mengasihi ibunya dan juga murid-muridnya. Itulah sebabnya ketika dia melihat ibunya, dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Lalu berkata kepada murid yang dikasihinya, "Ini ibumu." Lalu murid itu menerima Maria, bergabung dengan murid-murid Yesus. Dan ini sungguh luar biasa. Walaupun Maria secara akal pernah dikecewakan, karena ketika Maria mau minta bantuan kehabisan anggur, Yesus berkata, "Ibu mau apa? Saatku belum tiba." Dan pada waktu Maria dan saudara-saudara mencari Yesus di kerumunan orang banyak, karena pernah juga keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras. Tetapi Yesus berkata, "Siapa saudaraku? Siapa ibuku?" Dia saudaraku, ibuku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Maria tidak kecewa, tapi Maria tetap terus mengikuti Yesus. Dari dekat terus mengikuti. Mengapa? Karena Maria menyimpan perkataan malaikat. Maria menyimpan perkataan gembala. Maria menyimpan perkataan orang Majus. Maria menyimpan perkataan Simeon. Maria menyimpan perkataan daripada Hana. Wow, luar biasa. Dan apa yang dikatakan Simeon itu menjadi kenyataan bahwa ketika pedang menusuk anak itu, maka kebenaran dinyatakan. Dia itu benar. Maria menyaksikan itu. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapaknya, maka terjadi gempa yang dahsyat. Gempa yang dahsyat.
kubur-kubur terbuka dan orang-orang mati bangkit. Dan kemudian para tentara itu berkata, oh benar, bahwa dia orang benar. Lalu ibu-ibu menepuk-nepuk dada karena melihat Yesus sungguh-sungguh orang benar. Dan akhirnya Maria ini sungguh juga menjadi pengikut Kristus yang setia. Sampai setengah anaknya juga percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya penulis surat Yohanes, mungkin itu penatua, tapi mungkin juga itu Rasul Yohanes sendiri. Dia berkata, hai ibu yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena dipakai Allah untuk menurunkan, untuk mewujudkan juru selamat. Dan berbahagia karena separuh dari anaknya percaya kepada Yesus. Wah, makna ini, hikmah ini luar biasa. Yesus mengasihi ibunya. Yesus mengasihi ibunya dan mengasihi murid-muridnya. Saudara, Yesus mengasihi orang tuanya karena itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan, supaya kita menghormati orang tua kita sehingga kita panjang umurnya. Tapi Yesus, karena memang Yesus menggenapi misi itu, dia juga mengasihi. Dan Yesus memang tidak mati karena hidup selama-lamanya. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir, bahwa di atas kayu salib Yesus masih berkhotbah bahwa orang yang tidak percaya kepada dia adalah tetap orang berdosa. Dan dia akan menderita bagikan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus sesungguhnya juga manusia, menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia, tetapi juga Allah yang sejati. Ketika menjadi manusia itu, maka menderita. Dan dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang ini juga menggenapi nubuatan dari kitab Mazmur. Tetapi ini sesungguhnya juga khotbah Yesus yang terakhir, bahwa orang yang tidak mau percaya kepada dia akan binasa, akan menderita seperti seorang yang digantung di atas kayu salib, yang sangat menderita karena matinya sangat pelan-pelan. Matinya mati menderita karena kehabisan darah. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau orang yang tidak mau percaya dengan Tuhan Yesus itu ditinggalkan oleh Allah dari dunia ini, dan akhirnya ditinggalkan sampai dia harus dimasukkan ke neraka. Itulah sebabnya Bapak, ibu, dan saudara, marilah kita juga berdoa seperti Yesus berdoa. Doakanlah mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, baik keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan banyak orang, supaya mereka pada suatu saat yang ditentukan oleh Allah, mereka dipilih oleh Allah, sehingga mereka percaya Yesus Tuhan, seperti para imam-imam ahli Taurat yang menentang itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Rasul Paulus sendiri yang pada waktu itu menentang, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, memenjarakan, menyiksa dan sebagainya. Tapi akhirnya dia dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan, bertobat luar biasa. Kita berdoa untuk mereka. Jadi Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hikmahnya 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa tahu bahwa Yesus mati bukan karena disalibkan, tapi misinya sudah selesai. Dan dia mati karena menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapaknya. Yesus mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yaitu mereka orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yesus mengasihi ibunya dan murid-muridnya. Maka dia berkata, ibu, ini anakku. Dan berkata kepada muridnya, ini ibu. Dan Yesus tetap berkhotbah bahwa orang yang tidak percaya kepadanya akan binasa, akan menderita karena ditinggalkan Allah sejak ada di dunia ini sampai akhirnya masuk ke neraka. Karena sesungguhnya Yesus disalibkan karena untuk menebus dosa manusia, menebus dosa dunia, dosa saya dan saudara.
kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita sebagai orang beriman, sehingga kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan. Karena kita sudah dipilih Allah, kita sudah diberikan hidup yang kekal, dan kita ada di dalam genggaman Dia. Sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah Jumat Agung kita, mari kita berdoa khusus untuk corona, supaya segera Tuhan campur tangan menghentikannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, ya Bapa, perkenankan aku meminta supaya segera Engkau campur tangan untuk menghentikan wabah corona ini, ya Bapa. Kami mengucap syukur dengan wabah corona ini karena membuat kami lebih berhikmat, membuat kami lebih sadar akan hidup ini, bahwa hidup ini betul-betul hanya seperti rumput dan bunga rumput. Hidup ini, bahaya kematian sangatlah dirasakan oleh setiap orang. Ya Tuhan, bahaya ini aku percaya bahwa ini bukan tidak ada campur tangan Tuhan, bukan berarti tidak ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan bagi umat-Mu, ya Tuhan, bahkan bagi dunia ini. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu, dan kami juga bersyukur Engkau yang melindungi kami dari wabah corona ini. Dan kami berdoa, kalau Tuhan berkenan, segera hentikan ya Tuhan wabah ini, supaya kami boleh segera bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, melaksanakan tugas tanggung jawab kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami dan ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui. Pertama kali, tetap dengan situasi corona ini kita harus tetap menjaga diri. Tetap pakai masker, bahkan sudah ada ketentuan kalau keluar pakai masker. Kemudian cuci tangan, menjaga kebersihan. Kalau tidak perlu sekali tidak usah keluar dulu. Untuk menjaga segala sesuatunya, kita perlu punya akal yang mengandung hikmat. Itu yang perlu Bapak Ibu sungguh-sungguh terus sadari, dan jangan lupa terus memohon belas kasihan Tuhan. Kalau boleh corona ini segera bisa di stop oleh Tuhan. Kemudian untuk hari Minggu kita masih juga ibadah di rumah masing-masing, ibadah Paskah, yang nanti ada pengumuman-pengumuman tambahan dari yang bertanggung jawab dalam ibadah. Pengumuman yang penting yang perlu dilakukan besok hari Minggu tentang perjamuan Tuhan dan sebagainya. Tapi juga kami sesungguhnya setiap minggu tetap ada ibadah kecil-kecilan dengan kursi yang jaraknya jauh, walaupun hanya 5-6 orang yang datang. Kami tidak mengharapkan banyak yang datang karena memang situasi ini. Tapi kalau ada yang datang, jangan banyak-banyak. Daftar dulu aja, 10-15 orang saja. Maksimumlah 20 ya. Tetapi itu pun kursinya dijaga jaraknya jauh-jauh. Tetapi itu bukan sesuatu keharusan. Ya, tapi memang itu yang kami lakukan. Jam 8 pagi itu kami ada ibadah sederhana
singkat berdoa dengan beberapa orang. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan juga memberkati kita semua. Terima kasih juga atas persembahan, perpuluhan yang Anda masukkan melalui kotak dan juga melalui rekening bank. Dan jangan lupa, karena itu bagian yang penting dalam ibadah kita, mengabdi dengan persembahan dan perpuluhan. Termasuk persembahan hari ini, yaitu persembahan Jumat Agung. Selanjutnya, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kiranya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. IBC Update. News. Inspire. Kreatif. IBC Update. Halo Sobat BBC, apa kabarnya? Saya harap Sobat BBC semua dalam keadaan baik. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang menjadi IBC. Buat Sobat IBC yang ada di dalam pada hari ini, Sobat IBC dapat akses ke channel YouTube IBC atau WA Group IBC. Demikian juga yang ibadah pasca, Sobat IBC bisa akses juga channel YouTube IBC atau WA Group IBC. Sobat IBC, mari kita luangkan waktu kita selama 5 menit untuk mendengarkan rumus hargawi dengan pagi keluarga IBC yang dapat Anda akses melalui channel YouTube IBC Production. Bagi jemaat IBC yang mau memberikan persembahan atau perpuluhan, Sobat IBC bisa memasukkannya ke kotak yang ada di gereja atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Sobat IBC, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bersama saya Vicky, tetap stay happy, stay healthy, and stay at home ya. God bless you.